Buat SDM lah. Aku keren lah. SDM keren. Iya. Aku pengen belajar itu di SDM. Emang yang paling parah di dunia transportasi itu SDM-nya. Nah, itu ujung tombak lah. Iya. Itu sumber pendukung dan penghancur. Yes, setuju. Gila. Itu kayak pisau bermata dua. Gitu. Kalau nggak bisa kita kendalikan, nyakitin diri kita sendiri. Tapi kalau bisa kita kendalikan, kita kuasain, ya emang matiin orang-orang di depan kita. Mas pernah ada pengusaha yang tersinggung nggak Mas dengan kata-kata Mas tentangnya? Nggak ada yang tersinggung. Siapa yang tersinggung? Harusnya nggak ada kalau mau mikir. Justru malah tercerahkan dan tersadarkan. Kan gue lebih pengalaman dari mereka itu. Karena gue ngomong tuh bukan berdasarkan buku yang gue baca, tapi apa yang gue lihat dan apa yang gue jalani. Halo Wulan. Mas misal kalau Paru sudah punya market terus pelan-pelan buka akap, saran gua mah jangan. Tapi kalau gue bilang jangan, ntar dikirain ngalang-ngalangin orang pengen usaha. Dulu ada orang masih anggap muda lah. Ketemu jauh-jauh Pak dari Jawa Timur, nemuin aku di garasinya Enyon sama Mas Diki. Cuman pengen bilang, Mas aku insya Allah 2-3 bulan lagi mulai jalan. Jalan mana? Jalan rute ini sama ini. Ya kebenaran rutenya ada di aku, yang sejalur sama aku. Tak kasih tahu Pak pahitnya. Aku nggak mau ngasih tau manisnya. Pahitnya tak kasih tahu. Iya malah. Ya kalau saya juga dulu punya usaha Mas, kalau nggak saya jalanin, nggak saya coba dulu saya nggak tahu. Ya silahkan. Akhirnya berantakan sekarang, bisa kagak keambil, dijual-jualin, ketipu orang sono sini. Ntar kalau kita ngomong terlalu banyak, dikira kita ngalang-alangin, takut berkompetisi. Padahal kita pengennya nyelamatin dia. Kalau tersaingi dan sebagainya kan. Sekarang ya, orang buka akad, kunci paling utama kan di keagenan sama di lapangan. Simpel lah dari situ. Sekarang kalau perusahaan baru kan nggak mungkin dia mau jalan ratusan per hari, puluhan per hari. Pasti 1-2. Terus di mana dia bisa dapat agen-agen yang berkualitas? Karena rata-rata agen-agen yang berkualitas di DKI Jakarta kan biasa berenang di kolam gede. Lu suruh berenang di kolam kecil mana mau? Biasa mereka ngisi 10 bis satu hari, tiba-tiba demi kata loyalitas dan lain sebagainya suruh ngisi 1 bis doang sehari. Nggak bakal mau, Bang. Akhirnya ketemunya sama agen-agen dunia. Sama agen-agen dunia yang satu agen megang semua PO kasarnya. Kan dia jadi kontesin akhirnya. Pengusaha A, B, C, D, E, F, G dijualin semua sama dia. Perusahaannya mau mati, mau hidup mereka nggak mikir. Yang penting siapa yang jualan, gue dapet duit. Ya gimana perusahaan mau berkembang? Makanya bener kalau dipakai buat ngerintis udah terlalu telat. Karena senior-seniornya yang dulu-dulu tuh sekarang masih bertahan dan masih jaya-jaya. Dan aku rasakan di lapangan agen itu kadang-kadang kalau yang banyak pak itu dia pilih-pilih mana yang lebih besar ke dia, artinya udah naik ini aku pernah. Agen-agen dunia itu sadis Pak kalau motong. Udah motong KP, motong komisi, masih motong komisi mandor juga. Akhirnya pengusahanya nggak dapat apa-apa. Nah, kalau ada bis-bis baru rame mah euforia biasa, paling 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan selesai udah. Hadir Mas, halo Givan. Apalagi Sumatera kalau ya Mas, ganas-ganas ada. Sumatera itu jalur pahit, luar biasa pahit Sumatera. Makanya kalau pengusaha Jawa lu suruh ke Sumatera, kalau masih laku, masih punya market di Jawa nggak bakal nyebrang. Sekarang jarak sini Palembang aja deh jauh. Aku kemarin sempet metro aja nggak usah jauh-jauh, metro. Kemarin sempat survei jalur Yogyakarta metro. Itu nggak cukup 2 bis. Bayangin, buat 1 jalur itu nggak cukup 2 bis. Paling nggak butuh 3 atau 4 bis. Buat 1 jalur aja. Berarti kan 1 jalur pendapatan dibuat ngangsur bis 4 kan? Kan nggak masuk akal gitu. Lah kalau kita kan cuma Jakarta Kudus, Jakarta Solo, Jakarta Madura, 1 hari selesai. 1 jalur 2 bis, PP, ketutup.
pendapatan 2 bis dibuat ngangsur buat segala macam. Nomor sebelah udah mulai. Hah? Udah ya sih tadi, kan aku udah bilang bom waktu aja, Ya, kalau tinggal nunggu meledaknya kapan. yang di sekeliling Benernya kita pada saat mereka memulai usaha itu mereka bukan berusaha bener itu, tapi dengan kemampuan yang kayak gitu. Kita nggak bahas masalah kekuatan finansial nih, karena dunia bisnis ini kejam, nggak peduli sebanyak apapun duit kamu, belum tentu kamu bertahan di sini. Mereka benernya lagi nyetel bom waktu doang, kapan meledaknya? Mau dibikin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. ambisi boleh. Berarti Mas Rian ngece Om Sani Piosan nggak laku ya? Kan kita lagi bahas pengusaha Jawa yang nyebrang boy. Kalau pengusaha Sumatera mah, ya emang itu rumah dia. Mau jalan kemana? Lu gimana sih? Makanya gue dulu pas di vlognya ALS gue bilang, yang layak jalan Sumatera itu ya pengusaha-pengusaha pribumi sana. Kalau orang Jawa, pengusaha Jawa disuruh nyebrang ke sono, ngeri boy. Nggak masuk.